Ternyata Minotaur. Untuk bisa menggagalkan pergerakan dari Cloud juga. Berarti bener ya, ini valid ya. Yap, Arlot Guild-nya valid. yap. Buset, rame banget. Yuhu. Yuhu. Yeay, rame. Seneng lu pada ya, seneng lu pada ya. Oke, sekali lagi. Ayo, 3, 2, 1, action. Mantap. Kompak. Kompak banget, kompak banget. Oke deh kalau begitu. Ini dia game kedua kita. Antara RGBN versus AP Brand. Yes. Akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Semangat banget lu. Iya. Kira-kira 2-0 apa 1 sama? Ini rata-rata banyak aku denger 2-0. 2-0 semua kan rata-rata ya? Ini kayak dari AP Brand semua. AP Brand makanya. Oke, kalau begitu. Dan ini adalah deretan hero dari AP Brand. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke Land of Dawn. Karena itu sekali lagi dari Basket Hall Bada Suaraja. Wow, ramai ya karena ini juga mengawal siapa yang nantinya akan mendapatkan tiket ke Grand Final. Dan apalagi ini adalah match point. Tapi Gwen terancam. Oke, terancam. Gwen diflickerin dan first blood. Tercipta RSGPH sudah memberikan sebuah shock terapi. Wah, bahkan gak berhenti ini Flaptizi-nya juga udah mulai disedot nih darahnya. Ya dan dia di freeze lane kali ini untuk Flaptizi. Kalaupun mau coba untuk maju, HP-nya akan terkuras banyak. Buset, dan dikuras habis dan Flaptizi tersadot. Selesai. Udah ada 2 poin kill diambil dari XP. Wah, ini coba untuk ditahan dulu sih dari segi wave-nya. Cuman memang tidak bisa, harus tetap diambil. Dan AP Brand sekarang udah mulai ketinggalan. Bahkan di bawah menit ke-1 udah ada 2 poin kill yang diambil sama RSG Philippines, Om. Ya apalagi yang digencet ya, ini kan EXP. Iya. EXP yang harus bisa menang biar turtle-nya nanti aman. Tapi udah mulai kalah level juga untuk di bagian atas dan Demon Kite bahkan menginjak level yang keempat. Inilah jungler yang memang punya speed yang cepat juga ya untuk farming. Yep. Dan juga punya damage yang memadai di early game. Tapi pergerakan dari Kyle Tezi juga harus benar-benar melihat ya. Jangan sampai dia lompat di saat ada Mortal Coil. Kagak ngaruh apa-apa tuh. Malah dirinya lompat kegeser jadinya. Kesikut kan sama Martis. Minggir loh. Martis kalau Mortal Coil lasak banget kan bentukan. Kayak nggak mau diem, ya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk dari segi kombinasi yang diharapin juga ini dari Flaptizi dan KLTZ ya. Buset itu dia. Langsung terkena kecupan maut tadi dan Super Marco. Berhasil sepertinya menjauh dari beberapa player RSGBN. Hanya saja sekarang level 4 udah dibikin pula oleh Aqua. Pertempuran kembali terjadi di area DXP Land. Flaptizi mencoba untuk bisa mengusir pergerakan dari Nuts. Tapi Nuts dengan Dragon Tail-nya memberikan sebuah damage. Dan mereka melakukan sebuah pergerakan. Nuts-nya akan landing ke arah mana karena Flaptizi lain dia langsung incar. Dilompatin Violet UKM langsung dikeluarkan sedikit lagi bisa. Tapi ternyata ada Nether Realm yang langsung dikeluarkan pula mereka. Gagal untuk bisa mendapatkan pergerakan beberapa player dari RSGBN. Malah untuk sekarang mereka melakukan pertempuran kembali. Ada 2 decimate yang begitu menyakitkan di area tersebut. Wow, itu pergerakan ofensif dari Light yang ternyata juga berhasil untuk bisa mendapatkan 2 poin kill tambahan untuk Demon Kite. Dan ini keuntungan besar buat RSG Philippines. Masih ada juga Purify yang belum dipakai loh oleh Aqua tadi. Netherrealm menyelamatkan rekan-rekannya dan membalikan seluruh keadaan di area turtle. Wah. Full plating di top lane. RSG. Mereka unggul sangat jauh dari emblem setnya. Basic Armor ini masih tetap sama ya untuk Cloud-nya dengan full movement speed di bawah. Quantum Charge, Wilderness Blazing dan juga Agility sama dengan Light. Mereka mengincar untuk pergerakan yang sangat-sangat mobile. Ya, early powernya ini dijalankan dengan begitu luar biasa ya. Demon Kite-nya udah makin snowballing lagi. Dan dari tadi juga kita bisa melihat bagaimana Eman-nya nggak terancam. Iya. Aman ya buat Eman. Eman aman aja. Eman aman aja. Eman aja. Dan Paramis kembali menjadi satu mimpi buruk yang harus mereka hadapin. Karena semuanya pun jadi miskalkulasi loh tadi. Ini mau nggak mau Netherrealm-nya harus di-trigger entahlah dari Ogwen ya, entahlah dari Flaptizi. Nah lo ditabrakin lagi sekarang Ogennya mencoba untuk bisa masuk ke dalam satu area dari Ototara, dilompatin kena 2 orang dan mereka semua masih bisa selamat dengan satu Netherrealm kembali. Dan sekarang mereka mencoba untuk bergantian melakukan sebuah inisiasi tapi Demon Kite dipanggil. Ada Flying Martis. Martis terbang. Mater. Jauh banget juga terbangnya tadi. Langsung hilang dari pandangan para pemain AP Brand. Bottom lane masih aman.
Untuk turtle yang kedua ini kemungkinan juga masih bisa dipegang oleh RCPH. Oh, Wait, di bawah masih aman ya. Ini Marco juga tadi masih terkena damage tapi masih belum gede juga damage yang bisa dihasilkan oleh Eman. ini dari RSG Philippines sebenarnya kalau bisa dibilang punya keunggulan yang lebih banyak ya dari segi objektifnya dan bahkan setup menuju ke arah turtle ini yang harus bisa dimanfaatin sama AP Brand karena mereka punya banyak banget sisi loh. Punya banyak sisi tapi mereka nggak bisa untuk nge-burst down satu Itunya. aja. NetherRealm ini yang selalu hadir dan ada guiding win juga. Itu susah banget. Wait, itu dikejar kemana tuh sekarang? Kaget. Light, jangan bikin kaget. Iya. Terang ya kayaknya nih untuk Light sendiri. Tapi untuk dari segi turtle yang udah mulai di setup juga, Gwen masih coba cari informasi terlebih dahulu nih Om. Gak dilepas atau bakal dikontes? Bisa jadi nggak bakal dikontes juga atau susah lah buat bisa dikontes. Tapi kalau DC lihat tuh dia pengen dapetin turtle-nya. Terlalu beresiko sepertinya. Hanya saja mereka mencoba untuk bisa maju lagi ke depan. Tapi sesaat lagi NetherRealm dikeluarkan kembali. Metodenya masih sama. Hanya saja untuk sekarang ada satu lagi minion Fury dikeluarkan dari tubuh tidak bisa membantu mereka untuk bisa memenangkan pertempuran. Hanya saja sekarang ada NetherRealm yang udah dikeluarkan pula. Sepertinya ada kesempatan dimiliki oleh pemain dari AP Brand. Hanya saja sekarang Flaptensi terkurung di area dalam. Tengah-tengah pertempuran RGPH. Ada satu Deciman yang udah dikeluarkan dan Flaptensi menjadi korban kembali. Ini minim damage banget sih dari AP Brand karena dari tadi mereka udah jawab untuk prolong team fight-nya tapi sayangnya nggak ada punya damage. Ya masih belum jadi semuanya. Dan bahkan kita melihat memang Super Marco yang diharapkan ini harus kedepannya join team fight. Karena terlalu lama memang membiarkan juga kalau dia stay di bawah memang bisa untuk head to head. Slotnya memang nggak jadi tapi team fight untuk objektif nggak bakal bisa diambil AP Brand. Saya jadi serba salah nggak sih dari Super Marco-nya? Kalau ditinggal itu turret yang hilang. Iya kalau nggak ditinggal team fight-nya di objektif hilang. Makanya jadi dalam keadaan yang under semuanya serba salah sih. Tuh. Ya, dan mereka pun berhasil untuk mendapatkan otot di bagian bawah dengan segala upaya yang udah mereka lakukan. Gwen, ya ampun diusir sampai ke inner. Dan sekarang outer turret di top dan juga bottom sudah berhasil untuk dihancurkan. Kembali lagi, di sini banyak banget PR dari Super Marco-nya. Dia harus stay on the lane dulu. Dia harus memastikan dirinya nggak ketinggalan dari segi item nantinya untuk sebagai damager untuk AP Brand. Ya dan bahkan sudah mulai tertinggal juga sih. Kalau cuma satu yang unggul dibandingkan dengan yang empatnya nggak ada bisa cover, ini bakal sulit untuk AP Brand. Kecuali memang RGPH mereka membuat satu kesalahan yang cukup fatal ya. Tapi sekarang, ini Aqua selalu bisa menyimpan NetherRealm-nya sampai dengan detikan di mana rekan-rekannya yang diangkat tadi kan baru terkena special migration, barulah kita melihat ada NetherRealm yang dipakai. Sabar banget ya. Dan tim fight kumpul ini cukup lemah dengan Ghostbusters. Buset, itu Nats mau landing di mana nih? Benar-benar mau landing di area situ nih Nats. Oke, sesaat lagi sepertinya akan habis pula. Dan energi Natsnya masih berada di dalam satu otot yang ada di bagian tengah. Mereka melakukan pertempuran di dalam satu otot tersebut. Untuk kali ini ada 2 player berhasil dihancurkan, bahkan 3 player langsung panggilan Nats 4 malahan. 4 player dari AP Brand. What? 0? 9-0 di menit yang ke-7. Yang dimana harusnya kalau tim fight rapet itu adalah zona bermain untuk Minotaur. Untuk dari sisi AP Brand bisa manfaatin, namun karena mereka kalah dari segi atribut dalam keadaan yang behind, ini semuanya jadi berat. Waduh, hilang lagi, udah selesailah sudah. Tapi masih ada Gwen dan juga Pio yang mencoba untuk bisa mendapatkan beberapa player di area tersebut. Nah ini juga membuktikan bahwa semahal itu first pick Martis untuk mereka ya. Iya, Martis yang memang sebagai eksekutor juga ya. Iya. Yang sanggup untuk ngedelete nanti siapa yang sudah low HP-nya. Dan dari item build-nya, Martisnya sudah punya 1 item damage. Ada Hunter Strike, ada Guardian Helm di dia. Dan, oke. Faramis, NOD. Ya. Ada Enchanted Talisman ya, berarti Clock of Blessings ini memang udah mulai hilang ya. Atau hilang, hampir udah habis. Hilang, diganti pakai Necklace of Luren saja ya. Iya, Enchanted Talisman juga bisa jadi penggantinya. Ini permainan agresif, tapi Light masih coba untuk memberikan sedikit teori ancaman aja dan Faramis lagi-lagi menjadi sumber masalah buat AP Brand. Yep. Walaupun ada Valentina tapi balik lagi, ini beda. Karena cooldownnya juga lama. Makanya. Kalau yang di copy jadi dia delay gitu loh. Nih RSG tiap game kedua mereka galak banget ya Om. Kemarin game kedua yang jadi korban Homeboy. Homeboys. Yep. 25-0. Ini 10-0. Apakah ini akan mereka pertahankan atau mereka tambah? Tapi tetap nolnya dipertahankan nih. Iya nih kayaknya nih. Tapi untuk 8.700 di menit ke-8 Om Wawa. Iya. Ini terlalu snowball sih untuk RSG Philippines.
Ya, mau gak mau memang dari AP Brand mereka harus lebih sabar lagi. Mereka punya Minotaur, mereka bisa menunggu nanti inisiasi yang dilakukan oleh RGPH. Tapi memang dalam kondisi under semua akan terlihat sangat-sangat sulit. Dan mereka belum bisa melakukan inisiasi dulu. Karena tiap kali mereka yang inisiasi duluan, mereka jelas akan langsung dipatahkan. Oke. Dan kembali lagi untuk sang damager dari AP Brand juga di sini udah mulai tertekan ya. Sulit untuk bisa keluar pastinya dari zona nyamannya nih di dalam base-base yang sekarang tersisa. Bahkan belum ada Lord aja yang pertama tadi eksekusinya. Ini inner turret udah rontok semua. Udah habis semuanya, yes. Ya. Dan untuk Lord juga, ini kalau ingin mendekat ke sini, Demon Kite itu ada loh. Martis yang sangat menyeramkan, apalagi Martis ini lagi unggul level. Ya. Unggul point kill yang kita bahas di awal. Martis kalau mau lari ngegas cepat, early game kasih dia 2 poin kill, cepat banget ya. Emang meresahkan ya, dia mau maju di saat dia mau kabur juga ada. Wih, udah langsung ditabrak dia tersebut. Kaget kita. Kita kaget semua. Ah. Nah ini suka ngebohong nih Light nih, ayo mau tabrak apa enggak, ayo. Dan ternyata tadi benar ditabrak pula Lordnya. Sudah berhasil mereka bawa. Siap bertarung pula di dalam outer turret manapun yang sudah mereka hancurkan. Dan untuk sekarang ada best turret yang udah menanti mereka. Akan kamu ditabrakin pula. Ini masalahnya pasifnya udah mulai ke trigger semua. Oke, kena lagi ke arah beberapa player. Tapi NetherRealm ya udah langsung dikeluarkan. Mereka sepertinya cukup untuk mendapatkan satu best turret aja kayak ini. Dengan satu Lord ini mencoba masuk, NetherRealm gak ada. Tipis-tipis saja. Nah ini info untuk AP Brand sih, mereka bisa engage balik, tidak ada Buset, nether. itu flap to Zinja, kena lagi, Final Slash berhasil lagi dan sekarang mereka semua akhirnya punya 1 poin kill atas Eman yang berhasil dihancurkan. Dan itu adalah trigger kecil dari sebuah NetherRealm yang akhirnya ngebuat dari AP Brand masih bisa mempertahankan base turret mereka dan bahkan dapetin 1 poin pick off terhadap Iman. Ya, dan bahkan mereka yang sedang melakukan metode mengejar ya, setelah dia. mendapatkan 1 tadi, damager. Eman yang memang tumbang, belum bisa mengejar dari sisi gold, tapi ada, ya bisa jadi ada harapan sedikit lah. Tapi untuk Lord yang kedua ini akan menjadi masalah bagi AP Brand. Ya, ini. Lordnya punya charge, mid base turret juga sudah hampir hancur. Jadi ya mereka harus lebih sabar lagi, nunggu sih buat AP Brand. Melihat kapan kesempatan, kalau memang tadi NetherRealm sudah dibuka, mereka bisa kasih jeda 10 detik, maju habis itu. Karena udah gak ada lagi yang bisa mengcover, semisal kayak Eman, yang sendirian. Ini KL sama Nat aja levelingnya sama loh. Sama-sama level 12, bahkan untuk sekarang Nat lebih tinggi duluan, 13. Flap to Z tertinggal kembali. Kita tahu sekarang berarti ya, kalau setiap kali ada EXP yang sedang kalah, ini langsung timnya berat banget. Tapi ada yang berbeda nih, biasanya kalau kita ngeliat sekarang dari Valentina, Farah, Miss Yif yang udah langsung bikin ke arah Necklace of Duren sebagai item pertama, terutama di sana ada yang punya Flash of Theosis, ini enggak loh, ini ada yang catat talisman untuk Phil. Oke, terlihat ada satu lompatan di mana ini melakukan untuk bisa nge-trigger lagi beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari LCPS. Dan benar saja NetherRealm udah langsung dikeluarkan, satu best turret berhasil dihancurkan. Coba lihat Demon Kite-nya mulai maju ke bagian depan. Tapi ada satu tahun 4 memory yang mencoba untuk bisa membuat mereka semua mundur. Tidak ada yang tumbang, tapi satu best turret menjadi oleh-oleh untuk RSGBH. Bahkan 3 source ultimate tadi udah mulai keluar, tapi Aqua yang ternyata bisa mendapatkan 1 buah purple buff. Tapi Om tadi yang balik lagi bahas tentang adanya view, ini bikin ke arah Ichata Talisman. Dan biasanya Necklace of Duren sih udah jadi item-item pertama buat Valentina, Faramis. Iya, jadi untuk ada cooldown yang lebih cepat ya dengan Ichata Talisman juga. Dan itu menambah power untuk NetherRealm, karena NetherRealm-nya kita tahu ada spell yang menyebalkan. Cooldown-nya juga lama sekarang, tapi dengan Ichata Talisman bakal sedikit jauh lebih cepat. Dan Ghost Bursters yang bisa di-spam. Ini Ghost Burster menurutku adalah salah satu skill yang maut banget, apalagi tim fight kumpul. Ghost Bursters kena semua, wow. Ya, maksudnya akan berkali-kali lipat. Dan KL sih udah menyentuh di angka 13 levelnya, tapi Nat sudah 14. Perbandingan dari situ aja tuh. Nyerempetnya malah ke roamernya RSGPS. Dan ini belum kelihatan sih sebenarnya di mana posisi-posisi dari AP Brand. Dari RSG mereka udah mulai maju dan VO sekarang udah punya NetherRealm lagi nih buat balesin lagi fight yang nantinya akan bisa dibuka entahlah dari RSG ataupun dari AP Brand itu sendiri. Oke, mereka punya 3 sisi besar, apakah bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa dibilang kan ada satu Terrify yang dimiliki oleh Valentina juga. Ini sangat-sangat berguna sekali gitu loh. Sementara sekarang Nuts-nya dengan satu Black Dragon Farm udah berhasil untuk mengusir mundur beberapa player. Nuts
cukup jauh sampai belakang. Aqua udah siap untuk menemani, bahkan sekarang ada pergerakan di mana Lightnya juga ambil bagian, tapi di area yang berbeda. Alter turret berhasil dihancurkan. Itu mahal yang maksimal mungkin bisa dilakukan sama AP Brand ya. Yep. Kalau fight dalam keadaan dari atribut beda jauh kayak gini juga resikonya terlalu tinggi. Jadi yang pasti-pasti aja turretnya yang diambil. Ya, dan mereka juga lagi posisi belum bisa mendekat tadi 5 lawan 4 dan memang terpantau dari minimapnya itu si Super Marco ada di atas. Iya. Ya. Itu zoning juga sih dari Nuts-nya yang ngebuat akhirnya dari AP Brand. Bahkan mau ngelihat sisa HP lore-nya aja tuh nggak dikasih. Ya, Jauh zoning. banget loh, Narsnya mundur terus dikit lagi tuh pagar rumah lu masuk agak. Oke, dan ini untuk Lord yang kedua ya. Lord Ya. yang memang punya efek charge dan team fight full ulti semuanya. Oke. Ini dari Super Marco pun udah fokus untuk bisa menghancurkan karena Lordnya, tapi di bawah ada pertempuran final slash-nya udah langsung dikeluarkan. Flaptzy masih berhasil menggocek dirinya dari satu Dragon Tail yang begitu menyakitkan. KLTZ ada di bagian atas. Sementara itu Lightnya mulai maju lagi. Asura Aura nggak kena ke siapapun. Tahun depan memori dikeluarkan. Black Dragon Form dikeluarkan kembali. Mau landing di area mana Peu-nya mundur pula, tapi barusan ada satu lagi Prince Damage udah langsung dikeluarkan. Bahkan tadi Dragon Tail-nya connect ke arah beberapa player. Tapi lagi dan lagi Netherlands yang menjadi satu pembeda. Ada Minafuri mulai udah langsung dikeluarkan. Flaptzy yang berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Bahkan mereka sekarang melakukan sebuah pertempuran tepat berada di depan satu base utama yang dimiliki oleh AP Brand. Tapi KLTZ yang berhasil dihancurkan, Peu-nya berhasil dihancurkan, Mandy yang berhasil didapatkan, dan RSGPN membalaskan keadaan. Yap, walaupun memang punya banyak sisi dari AP Brand, tapi sayangnya follow up damage-nya minim. Sehingga itu pun yang dimanfaatkan oleh RSG Philippines dengan hero early mereka, Martis.